Yang pertama adalah rumus penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan biasanya kita ketik 1, 2, atau 3 ya secara manual. Tetapi jika ingin secara otomatis kita cukup ketik sama dengan, kemudian klik sel yang atas, kemudian tambahkan 1, kemudian enter. Nah, sudah ada ya nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, akan menambah secara otomatis. Yang kedua adalah rumus sum, yaitu penjumlahan. Nah, jadi sum ini digunakan jika ingin menjumlahkan angka-angka tertentu. Caranya yaitu dengan ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, kemudian di blok selnya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, kemudian ini ditarik ke pinggir. Nah, akan menambah secara otomatis. Nah, kemudian yang ketiga adalah rumus average. Average ini digunakan untuk menghitung rata-rata. Jadi rata-rata dari nilai-nilai ini kita dapat hitung dengan cara ketik sama dengan, kemudian average, kemudian buka kurung, kemudian nilai ini kita blok selnya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, karena ini terlalu banyak ya tiganya, jadi kita kurang dengan klik decrease desimal. Nah, tiganya hanya 2 poin saja. Nah, ini kita tinggal tarik saja ke bawah, maka akan secara otomatis terisi. Nah, yang keempat ini adalah rumus countif. Nah, rumus countif ini digunakan untuk menjumlahkan huruf tertentu. Nah, di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita akan totalkan berapa laki-laki dan berapa perempuan. Nah, untuk laki-laki kita ketik sama dengan, kemudian countif, kemudian buka kurung. Nah, kemudian kita blok selnya, kemudian tambahkan koma, kemudian tanda kutip. Untuk laki-laki huruf L, kemudian kita tutup kurung. Nah, enter. Kemudian ini jumlahnya untuk laki-laki 5. Nah, untuk perempuan kita copy saja yang laki-laki, kemudian paste di sini. Nah, kita cek, kemudian ini turun ke bawah ya, kita harus geser ke atas. Nah, kemudian kita ganti huruf L dengan huruf P. Nah, enter. Kemudian ini jumlah laki-laki 5 dan perempuan 6. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan rumus if. Rumus if ini biasanya kita gunakan untuk menentukan ketentuan tertentu. Misalnya, untuk nilai sekolah itu biasanya ada ketentuan lulus atau tidak lulus. Jadi di sini kita lihat dari nilai rata-rata. Nah, di sini kira-kira lulus atau tidak jika nilainya itu kurang di bawah 80 tidak lulus, dan untuk yang di atas 80 dinyatakan lulus. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung. Nah, kemudian kita blok sel yang ini, kemudian ketik tanda kurang dari 80, kemudian koma, setelah itu tanda kutip tidak lulus. Nah, setelah itu ketik koma, kemudian lebih dari 80 tanda kutip lulus. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk ke bawahnya kita tarik ke bawah. Nah, kemudian hasilnya akan otomatis terisi. Selanjutnya yang keenam adalah penggunaan rumus lower. Lower di sini adalah untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Caranya yaitu dengan ketik sama dengan, kemudian lower, kemudian buka kurung, kemudian klik selnya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi hurufnya menjadi kecil semua.
Selanjutnya rumus yang ketujuh yaitu rumus upper digunakan untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Caranya yaitu ketik sama dengan, kemudian upper, kemudian buka kurung, kemudian klik selnya, kemudian tutup kurung, enter, dan hurufnya menjadi besar semua. Selanjutnya yang terakhir adalah penggunaan rumus proper. Proper di sini adalah penggunaan untuk mengubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Caranya yaitu dengan ketik sama dengan, kemudian proper, buka kurung, kemudian klik selnya, kemudian tutup kurung, enter, dan awal kata menjadi huruf besar.